Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi dengan Listianto Kurnia di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar mata pelajaran marketing. Lebih tepatnya di bab 4 yaitu segmentation, targeting, dan positioning produk. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke baik, kita langsung saja menuju ke materinya. Nah, di bab 4 pembelajaran marketing ini kita akan membahas mengenai segmentation, targeting, dan positioning produk. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama kompetensi dasarnya 3.5 yaitu menganalisis strategi segmentating, targeting, dan positioning produk. 4.5 yaitu melakukan segmentating, targeting, dan positioning produk. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat yang pertama memahami segmentation, segmentasi pasar, yang kedua memahami targeting, pasar sasaran, dan yang ketiga memahami positioning. Dalam ilmu pemasaran kita mengenal STP dan 4P sebagai strategi pemasaran produk ataupun jasa. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Sedangkan 4P adalah singkatan dari keempat unsur dalam marketing mix, yakni product, price, place, dan promotion. Pada pembahasan bab ini, Anda akan dikenalkan dengan salah satu strategi pemasaran, yaitu STP, segmentation, targeting, dan positioning. A. Segmentation, segmentasi pasar. Pada pembahasan bab 3, Anda telah mempelajari materi tentang segmentasi pasar, oleh karenanya pada subbab ini Anda tidak lagi dijelaskan tentang materi tersebut. Akan tetapi, materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, bab 3. 1. Pola segmentasi pasar. Untuk mengidentifikasi segmen, ada 3 pola segmentasi pasar yang dapat digunakan. Kotler, 2003. Pola tersebut adalah A. Homogeneous preference. Preferensi homogen merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. B. Diffuse preference. Preferensi yang menyebar merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. C. Cluster preference. Preferensi yang mengelompok merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. 2. Prosedur dan proses segmentasi pasar. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar, Kotler, 2003, yaitu A. Survey stage, merupakan tahap melakukan eksplorasi, baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap dan perilaku konsumen. B. Analysis stage, merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang berkolerasi tinggi, kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. C. Profiling stage, merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing cluster yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi, manfaat atau value. 3. Syarat segmentasi yang efektif. Dalam melakukan segmentasi perusahaan perlu memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut. Syarat segmentasi yang efektif adalah Kotler, 2003. A. Measurable. Terukur, artinya segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. B. Substansial, banyak, artinya segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. C. Accessible, dapat diakses, artinya segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. D. Differentiable, dapat dibedakan, artinya segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. E. Actionable, dapat dilayani, artinya segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. B. Targeting, pasar sasaran.
1. Pengertian targeting. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan resource perusahaan. Kotler, 2003. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, risiko yang rendah, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaan. Definisi targeting menurut Keegan dan Green, 2008, adalah proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, 2008, targeting adalah sekelompok pembeli, buyers, yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan, targeting merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan. Atau dengan kata lain, targeting adalah membidik target market yang telah dipilih dalam analisa segmentasi pasar. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus peka dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak dituju. 2. Pola-pola target market. Dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola. Dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Single segment concentration. Single segment concentration, maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen, dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi risiko yang cukup besar, sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. B. Selective specialization. Selective specialization, maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. C. Product specialization. Product specialization, maksudnya perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun risikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. D. Market specialization. Market specialization, maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Risiko akan kerugian akan timbul apabila kelompok tadi mengurangi pembelian atau kebutuhannya. E. Full market coverage. Full market coverage, maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Namun, hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Namun diferensiasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Secara umum, hal ini tetap akan bermanfaat khususnya apabila dikaitkan dengan strategi profit up. Namun demikian, perusahaan sebaiknya berhati-hati agar tidak terjadi outer segmenting. Biaya yang diperkirakan adalah product modification cost, manufacturing cost, administrative cost, inventory cost, dan promotion cost. Selain itu ada pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mengevaluasi dan memilih segmen, yaitu, Kotler, 2003, A. Pilihan etika atas pasar sasaran. Dalam menetapkan target market, perusahaan hendaknya tidak menimbulkan pertentangan, seperti mengambil keuntungan dari kelompok yang rapuh seperti anak-anak atau mempromosikan produk yang berbahaya. Karena dalam pasar sasaran masalahnya bukanlah siapa yang dipilih sebagai target, tapi bagaimana dan untuk apa. Pasar yang memiliki tanggung jawab sosial mengharuskan segmentasi dan target pasar yang melayani tidak hanya untuk kepentingan industri saja tetapi juga kepentingan mereka yang dijadikan sasaran.
B. Interrelasi dan segmen super. Segmen super adalah sekumpulan segmen yang memiliki kesamaan yang dapat dieksploitasi, sehingga perusahaan akan bijaksana jika memilih segmen super daripada segmen di dalam segmen super karena perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif terhadap industri-industri yang telah berada dalam segmen super. C. Rencana serangan segmen per segmen. Pesaing tidak boleh tahu segmen mana yang dituju oleh perusahaan. Jika diketahui, maka perusahaan harus mencari jalan keluar untuk menerobos, yakni dengan cara menyerang pasar tertutup dengan pendekatan mega marketing, artinya koordinasi strategis keahlian ekonomi, psikologis, politik, dan hubungan masyarakat untuk memasuki atau beroperasi dalam pasar tertentu. D. Kerjasama antar segmen. Cara terbaik untuk mengelola segmen adalah kerjasama antara SDM di dalam perusahaan untuk membangun bisnis segmen perusahaan. 3. Strategi melakukan targeting. Ada 3 strategi umum dalam menyeleksi pasar sasaran, yaitu 1. Mass market strategi, strategi penetapan sasaran yang sama. Pasar bisnis menggunakan 2 cara untuk memasuki pasar yang sama. Pertama adalah tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada serta mendesain produk tunggal, dan menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar atau disebut undifferentiated marketing. Strategi pemasaran massa ini memerlukan sumber daya dan kemampuan memproduksi yang besar serta kemampuan pemasaran untuk produk massa. Pendekatan kedua dalam strategi pemasaran massa, yaitu membagi produk dan program pemasaran untuk segmen yang berbeda-beda, atau disebut juga differentiated marketing. B. Niche market strategi, strategi penatapan ceruk pasar. Strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada 1 atau lebih segmen. Tujuan strategi ini adalah menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Misal pendirian supermarket dengan skala kecil di wilayah perumahan penduduk komplek. C. Concentrated marketing, growth market strategy, strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Strategi pertumbuhan pasar ini diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Penerapan strategi ini membutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk baru kepada sasaran, target, pasar yang dituju. 4. Manfaat targeting. Target pasar perlu ditetapkan, karena bermanfaat dalam mengembangkan A. Mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. B. Memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan, harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat, dengan target pasar. C. Membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. D. Memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. E. Mengantisipasi persaingan. Dengan mengidentifikasikan bagian pasar yang dapat dilayani secara efektif, perusahaan akan berada pada posisi lebih baik dengan melayani konsumen tertentu dari pasar tersebut. C. Positioning. 1. Pengertian positioning. Menurut Kotler, 1997 banding 262. Positioning is the act of designing the company's offer so that it occupies a distinct and value placed in the target customer mind. Maknanya, mencari posisi di dalam pasar. Langkah ini dilakukan setelah menentukan strategi segmentasi yang dipakai. Dengan kata lain, positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu, mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan, dibandingkan dengan pesaingnya. Sementara itu, Fangide, 2006, menyatakan positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, difference, keuntungan, advantages, dan manfaat, benefit, yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. 2. Peran positioning dalam strategi pemasaran.
Menurut Craven, 1991-270, bahwa positioning memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran, setelah melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan, Total Situation Analysis. Alasannya dunia sekarang ini dilanda overkomunikasi, terjadi ledakan barang, media, maupun iklan. Akibatnya pikiran para prospek menjadi ajang pertempuran. Oleh karena itu, agar dapat berhasil dalam suatu masyarakat yang overkomunikasi, perusahaan apapun sebaiknya mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri, tetapi juga kekuatan dan kelemahan pesaingnya dalam pikiran prospeknya. Itulah sebabnya, ancangan dasar positioning tidak ingin sekadar menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain, tetapi memanfaatkan dengan cerdik apa yang ada di dalam pikiran dan mengkaitkan hubungan-hubungan yang telah ada. Hal ini karena pikiran manusia juga memiliki tempat bagi setiap keping informasi yang telah dipilih untuk disimpan. Sementara itu, pikiran konsumen sering dianalogikan sebagai benteng terakhir pertahanan melawan riuhnya komunikasi, sebagai tempat menyaring, menerima atau menolak informasi yang ditawarkannya. Apabila ternyata pikiran konsumen telah terbentuk, biasanya produsen lain mengalami kesulitan untuk merubahnya, apalagi pesaingnya tidak tinggal diam melakukan reposisi. Konkretnya, satu hal pokok yang perlu dilakukan dalam usaha memakmati pesan di dalam pikiran seseorang adalah sama sekali bukan yang berhubungan dengan pesannya, tapi justru pikiran itu sendiri. Pikiran yang bersih adalah pikiran yang belum dipoles oleh merek lain. Sehingga peranan positioning merupakan sistem yang terorganisir dalam upaya menemukan suatu hal yang tepat, pada waktu yang tepat di dalam pikiran seseorang. 3. Tujuan positioning. Berikut ini beberapa tujuan dilakukannya strategi positioning. A. Untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. B. Untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan, yaitu what you stand for, what you are, dan how would you like customers to evaluate you. C. Untuk mencapai pertumbuhan dengan jalan menawarkan bermacam-macam produk kepada segmen-segmen pasar yang berbeda. D. Untuk menghindari ancaman persaingan terhadap merek unggul. 4. Syarat melakukan positioning. Syarat positioning yang baik adalah sebagai berikut. A. Positioning mencerminkan keunggulan positif, maksudnya adalah upaya suatu perusahaan dalam memberikan usaha untuk mengungguli kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar. Jika perusahaan itu unggul, maka secara jelas dapat memudahkan kesempatan untuk produk yang dijual itu menjadi dikenal oleh calon konsumen. B. Positioning haruslah dipersepsi secara positif oleh konsumen dan menjadi alasan untuk dibeli, reason to buy. Maksudnya adalah menyangkut usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk setidaknya produk yang dijual dapat dipercaya oleh konsumen, sehingga dapat menjadi alasan untuk konsumen dapat membeli produk perusahaan tersebut. C. Positioning harus bersifat unik sehingga dapat dengan mudah membedakan diri dengan pesaing. Maksudnya adalah perusahaan berusaha untuk memberikan suatu perbedaan terhadap produk yang dijual, sehingga lebih bisa dikenal, diingat oleh konsumen. D. Positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Apakah itu perubahan persaingan, perubahan perilaku pelanggan, sosial budaya, dan sebagainya. Maksudnya adalah perusahaan harus melakukan repositioning jika terjadi perubahan lanskap bisnis, agar produk yang terjual tetap laku di pasaran. 5. Strategi positioning. Penempatan posisi atau positioning merupakan strategi untuk membedakan satu merek dengan yang lain, menunjukkan keunggulan merek, dan menempatkan citra merek pada para pelanggan. Positioning menjadi panduan agar aktivitas komunikasi pemasaran dapat berjalan konsisten dan kontinu. Konsistensi tersebut diperlukan agar pesan-pesan merek dapat tersampaikan secara maksimal dan tertanam kuat dalam benak konsumen. Dalam strategi pemasaran, positioning merupakan faktor yang paling penting dalam membangun merek di pasar. Positioning merefleksikan citra merek yang kontras, menjadi daya pembeda yang kuat di tengah kompetisi, dan mengkomunikasikan manfaat produk. Menurut David Acker dan J. Gary Sansby ada 6 strategi positioning, yaitu sebagai berikut. A. Positioning berdasarkan atribut produk. Atribut produk merupakan sifat, simbol, atau tanda-tanda dari suatu produk yang meliputi pandangan luar produk,
manfaat konsumen terhadap produk yang berhubungan dengan merek produk tersebut. Pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan menonjolkan karakteristik spesifik suatu produk yang tidak dimiliki produk lain. Pemasar harus dapat mengidentifikasi manfaat produk yang penting bagi konsumen sehingga dapat keputusan pembelian. Mempengaruhi contohnya, sekarang, kita perhatikan iklan di atas. Iklan lemari pendingin LG tersebut menonjolkan manfaat dan keuntungan menggunakan produk yang mampu menyimpan makanan dan minuman dalam keadaan segar lebih lama. Dengan atribut produk yang dilengkapi dengan HealthGuard, produk itu dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh konsumen. B. Positioning berdasarkan harga produk. Harga adalah sejumlah uang yang secara aktual dibayar, diminta, atau ditawarkan untuk suatu barang atau jasa. Harga berdampak pada kinerja finansial dan mempunyai pengaruh penting dalam persepsi pembeli dan positioning dari merek. Pada tingkat ini, harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama sehingga produk dapat dikategorikan sebagai produk premium. Selain itu, iklan dapat menanamkan persepsi bahwa harga yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas produk. Parameter harga yang ada dalam strategi positioning adalah diskon, harga promosi, dan harga yang rendah. C. Positioning berdasarkan pemakaian produk. Pemakaian produk adalah gambaran bagaimana produk itu dipakai atau dipergunakan. Parameter pemakaian produk yang ada dalam strategi positioning ini adalah fungsi bangunan, nilai simbolik bangunan, dan lokasi. Positioning yang ditentukan oleh pemakaian produk secara spesifik, berkaitan dengan kesempatan pada situasi tertentu dan bertujuan untuk menunjukkan kelayakan produk tersebut. Pemasar dapat mengasosiasikan produk menurut penggunaan yang spesifik. Melalui pendekatan ini, konsumen dapat mengenali produk berdasarkan fungsi atau kegunaan produk. Sebagai contoh, L'Oreal Total Repair 5 menawarkan produk spesifik yang mampu mengatasi masalah rambut rusak, rambut rontok, kusam, kasar, kering, dan bercabang. L'Oreal Total Repair 5 menawarkan satu solusi yang dapat mengatasi 5 masalah rambut tersebut sehingga rambut tampak lebih sehat. D. Positioning berdasarkan pemakal produk. Pemakai produk adalah individu atau perusahaan yang memakai produk tersebut. Parameter pemakai produk yang ada dalam strategi positioning adalah pendapatan konsumen, umur konsumen, dan pendidikan konsumen. Strategi ini menargetkan kelompok orang tertentu dengan karakter yang spesifik. Contohnya produk minuman berenergi yang memposisikan diri bahwa produknya dikonsumsi oleh atlet dan tokoh terkenal. Produk lain yang biasanya menggunakan strategi ini adalah produk kecantikan, obat tradisional, atau makanan. Setiap tokoh, public figure yang dipilih membawa citra tersendiri. E. Positioning berdasarkan kelas produk. Kelas produk merupakan tingkatan produk yang dibuat sehingga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Pada pendekatan ini, kompetisi bergerak secara dinamis dan persaingan dapat datang dari arah mana saja, termasuk dari luar kelas produk. Parameter kelas produk yang ada dalam strategi positioning produk real estate adalah luas tanah, luas bangunan, biaya pembangunan, dan merek korporat. F. Positioning berdasarkan pesaing. Pesaing adalah perusahaan lain yang siap memproduksi atau mengembangkan barang pada pasar aktual perusahaan, melayani kebutuhan konsumen yang mempunyai persamaan fungsi, atau perusahaan yang siap masuk ke pasar perusahaan dengan rencana diversifikasi usahanya. Parameter pesaing yang ada dalam strategi positioning adalah jangkauan pasar, kepuasan konsumen, kinerja masa lalu, dan kemampuan saat ini. Misalnya, secara terang-terangan, iklan bintang 7 masuk angin yang berusaha menyerang pesaing langsungnya, tolak angin. Mereka berdua berada pada kategori produk yang sama, minuman herbal untuk masuk angin. Ingat dengan slogan, orang pintar minum tolak angin. Bintang 7 masuk angin berupaya melawan dominasi tolak angin yang lebih dulu masuk ke pasar dengan slogan, orang bejo minum bintang 7 masuk angin. 6. Cara menentukan positioning. Dalam menentukan positioning ada 4 tahap yaitu, identifikasi target, menentukan frame of reference pelanggan, siapa diri, merumuskan point of differentiation, mengapa konsumen memilih perusahaan, menetapkan keunggulan kompetitif produk bisa dinikmati sebagai sesuatu yang beda. Sementara itu, Kotler, Kartajaya, Huan dan Liu, 2003, menyatakan ada 4 kriteria yang dapat dilakukan perusahaan untuk menentukan positioning kajian terhadap konsumen. Chutomer, dalam hal ini positioning harus mendeskripsikan value bagi konsumen karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Selain itu,
Position merupakan penentu penting bagi konsumen pada saat memutuskan untuk membeli. B. Kajian pada kapabilitas perusahaan, company. Dalam hal ini, positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti lokasi yang strategis. Kajian pada pesaing, kompetitor. Dalam hal ini, positioning harus bersifat unik, sehingga dengan mudah dapat mendiferensiasikan diri dari para pesaing. C. Kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Ceng. Dalam hal ini, positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis. Dalam menetapkan penentuan positioning, perusahaan dapat memerhatikan faktor-faktor di bawah ini sebagai basis atau landasan penentuan positioning. A. Proposisi nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. B. Capaian yang telah dihasilkan perusahaan. C. Segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. D. Atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. E. Bisnis baru yang dimasuki. F. Originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Dalam mengomunikasikan positioning sebuah produk, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor di bawah ini. 1. Be kreatif. Maksudnya adalah bahwa perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen atau target market. 2. Simplicity. Maksudnya adalah komunikasi yang disampaikan harus sesederhana dan sejelas mungkin. 3. Konsisten yet fleksibel. Maksudnya adalah perusahaan harus konsisten dan melihat kondisi. 4. Dominate, protect. Maksudnya adalah dalam komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan. 5. User their language. Maksudnya adalah dalam mengkomunikasikan positioning perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan. 7. Kegagalan dalam positioning. Berikut ini merupakan beberapa penyebab dalam gagalnya melakukan positioning. A. Tidak fokus dalam merubah citra. Banyak produk yang gagal dalam mereposisi diri, menempatkan diri, karena tidak fokus dalam merubah citra atau produk yang dijual tidak bisa keluar dari positioning produk lama. Contohnya, Green Sen atau bir bintang mengeluarkan produk non-alkohol, alkohol 0%, dengan harapan bisa memperluas pasarnya. Produk ini dianggap produk banci, karena positioning Green Sen atau bir bintang dianggap minuman beralkohol. Prinsipnya bagi yang muslim ini menimbulkan keraguan-raguan, karena citranya sebagai produk yang haram. Bagi para peminum jelas produk ini tidak akan menarik. B. Salah menggunakan media. Maksudnya adalah perusahaan harus mampu memilih media yang tepat dan sesuai dengan karakteristik produk yang ingin dikomunikasikan. Jika salah, maka positioning tersebut tidak akan berhasil. Contohnya, iklan untuk anak-anak, seperti produk susu untuk anak-anak, tidak cocok untuk diiklankan di media majalah dewasa. Lebih cocok untuk diiklankan di majalah anak-anak. C. Salah menggunakan endorser, bintang iklan. Fungsi bintang iklan, selebriti, sangat penting dalam mengkomunikasikan produk yang ingin dijual, agar positioning dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Contohnya, Tora Sudiro dianggap tepat dalam mengiklankan APV. Produk APV yang diprediksi tidak laku ternyata cukup diterima oleh masyarakat. Hal terlihat dari tingkat penjualan APV yang cukup lumayan. D. Positioning yang dilakukan tanpa melalui T-set atau memperhatikan kondisi internal atau eksternal. Jika tidak dilakukan, maka akan sangat berpengaruh pada poin-poin tadi, yaitu tidak fokus dalam merubah citra, salah menggunakan media, dan salah menggunakan endorser, bintang iklan. Demikian video pembelajaran tentang materi segmentation, targeting, dan positioning produk di bab 4 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini. Kemudian like, komen, dan share, agar video ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.